Lagi dan lagi. Jadi ini ya teman-teman, salah satu teman kita yang lagi-lagi kena tipu oleh pinjaman online ilegal. Namanya pinjol ini adalah Danago. Ini adalah salah satu pembaca blog kami. Namanya adalah Iksan. Dia memberikan komentar di salah satu blog kami yang menceritakan tentang pengalamannya tentang menggunakan aplikasi Danago. Di sini dia memberikan komentar ya. Nah, langsung saja kita baca ya teman-teman. Terima kasih banyak Mbak sudah mau tulis tentang Danago. Sangat bermanfaat bagi saya yang juga merupakan korban pinjol Danago. Saat ini saya sedang diteror karena malas bayar, soalnya saya sudah sadar dan merasa ditipu dan dikuras. Saya sendiri sebenarnya sudah pinjol di Danago itu dari bulan Maret sampai sekarang. Sekarang itu bulan Juni bulan 6. Jadi ada 3 bulan ya. Nah, sampai sekarang setelah saya hitung total yang saya harus bayar adalah sekitar 30-an juta lebih. Untuk pinjaman rata-rata di bawah 10 juta dengan tenor 7 hari. Wow, 30 juta dalam 3 bulan habis-habisan duit hanya untuk membayar pinjol ilegal yang tidak jelas. Nah, di sini kita lihat teman-teman, kita baca lagi. Paling tinggi yang masuk rekening saya itu 3 juta sekian, tapi disuruh lunasi sekitar 4.600.000-an dengan tenor 7 hari. Nah, ini berarti dalam satu aplikasi ini Danago mengirimkan mentransfer ke rekeningnya si Iksan itu dengan banyak aplikasi. Jadi dia aplikasi ini beranak. Jadi di pinjaman analog itu ada aplikasi A, ada aplikasi B, ada aplikasi C dan sebagainya. Aplikasi A 3 juta, aplikasi B 3 juta, aplikasi C dan 3 juta dan sebagainya. Nah, di sini terus dia mengatakan bahwa pas di bulan Juni saya sadar dan banyak cari info-info tentang pinjol ilegal serta hal-hal lain berkaitan dengan Galbay. Akhirnya saya jadi kuat mental untuk hadapi DC yang tidak punya etika itu. Oke ya. Memang kalau pinjaman online ilegal, kebanyakan mereka menagihnya dengan menggunakan kata-kata yang kasar dan tidak sopan. Bahkan sampai menggunakan kata-kata binatang pun mereka keluarkan. Nah, itu buat teman-teman yang sudah mengalami seperti ini, ya teman-teman jangan takut ya. Jangan kuatkan saja, kuatkan mental saja. Yang penting teman-teman hapus saja semua aplikasi yang terkait. Kalau ada WA atau chat jangan dibalas atau jangan dibaca. Itu aja sih sebenarnya. Kemudian kalau untuk DC lapangan itu Danago atau pinjaman online ilegal lain itu sebenarnya tidak ada. Bahwasanya mereka ini sebenarnya menipu. Tugasnya itu ya hanya untuk menguras teman-teman, menguras uang semuanya. Jadi dia memanfaatkan orang-orang yang sedang mengalami kebingungan untuk mendapatkan pinjaman secara darurat. Nah, itu mereka tekan kepada mereka. Jadi saya sarankan ini teman-teman kita ini Iksan, sekali lagi ini saya juga turut prihatin ya kepada teman kita ini yang istilahnya dia sebenarnya hanya takut, mungkin dia juga tidak tahu soal pinjol Danago ini apakah legal atau ilegal. Tapi biarlah ini menjadi pengalaman buat Iksan dan teman-teman kita semua yang nonton video ini. Saya harap sekali lagi untuk teman-teman mau pinjaman online ilegal apapun, itu sebenarnya bukanlah orang yang atau perusahaan yang ingin benar-benar mau meminjamkan uang, tapi mereka hanya untuk memanfaatkan kita supaya mereka bisa mendapatkan uang dari kondisi kita. Jadi seperti itu. Saya sarankan juga ya, kalau teman-teman mau ingin mengetahui lebih lanjut tentang pinjaman online, bisa teman-teman baca di artikel saya android.com. Di situ saya sudah bahas ada beberapa hal-hal yang mungkin teman-teman harus ketahui tentang pinjaman online ilegal, membedakan mana yang legal dan yang ilegal. Jadi teman-teman, kalau ada yang seperti Iksan ini, sekali lagi saya harap untuk jangan dibayar, pakai saja uang itu dan jangan dikembalikan. Dan ya, kalau ada yang menagih, yang mengaku dari Danago atau pinjol lainnya, mohon jangan dibalas atau ditanggapin. Saran saya juga, coba menggunakan akun WhatsApp yang berbeda atau nomor yang berbeda untuk sementara waktu, karena ini juga cukup efektif ya, supaya untuk menghindari penagihan dari pinjol Danago.
Satu hal yang saya kasih tahu juga, jangan percaya ada orang atau oknum yang mengaku adalah DC CS dari Danago, karena itu sebenarnya adalah penipu juga. Mereka biasanya menawarkan penghapusan data pribadi atau pengembalian pinjaman tanpa bunga. Nah, itu hati-hati, jangan mau. Oke ya teman-teman, yang penting jangan dibayar, jangan keluarkan uang yang ada di rekening Anda ke pihak pinjol-pinjol manapun. Maksud saya pinjol ilegal ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya kabarkan pada video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.